Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Juwita Nur. Oke, teman-teman apa kabar? Semoga kalian baik-baik ya. Soal dampak dari COVID-19 ini, semoga menjadi pelajaran buat kita dan tetap jaga kesehatan, jaga pola hidup, pola makan, dan stay at home ya. Oke, so kita lanjut ke pembahasan materi ya. Baik, di sini aku bakal membahas sebuah materi atau sebuah pembahasan dimana judulnya yaitu jenis-jenis belajar. Oke, pernah nggak kalian dengar jenis-jenis belajar ini? Oke, bagi yang belum tahu apa itu jenis-jenis belajar, yuk nonton video aku sampai selesai. Aku bakal kupas satu persatu apa itu jenis-jenis belajar. Ya, semoga kalian bisa mengerti melalui video saya. Oke. Yang pertama, ada jenis kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik itu adalah kecerdasan yang merupakan kecerdasan berbahasa. Kecerdasan berbahasa ini meliputi kecerdasan dalam menulis ataupun dalam berbicara atau speak ya. Jadi anak-anak yang sudah mahir atau lincah dalam berbahasa atau berbicara, berarti dia sudah termasuk dalam kategori kecerdasan linguistik. Oke. Jika ada juga anak-anak yang pandai menulis atau mahir dalam menulis, itu juga dikategorikan dalam kecerdasan linguistik ya. Baik, sampai di sini saya rasa Anda paham. Oke, guys, kita pindah ke kedua. Nomor 2, ada kecerdasan logika matematika. Di sini jelas ya. Berarti logika matematika ini adalah kecerdasan yang menyangkut matematika. Wow, ini tidak semua orang yang memiliki kecerdasan ini. Jadi, kecerdasan logika matematika ini artinya kecerdasan dalam bidang matematika. Kecerdasan yang berhubungan dengan angka-angka. 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang jelas, logika matematika itu berhubungan dengan angka-angka ataupun matematika. Bisa juga logika matematika itu berhubungan atau berbau fisika ataupun berbau ya yang berhubungan dengan angka. Oke. Yang ketiga, ada kecerdasan intrapersonal. Tahu nggak apa itu intrapersonal? Baik. Kecerdasan intrapersonal adalah kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam mengelola emosinya sendiri. Jadi dia bisa mengontrol atau mengendalikan setiap emosinya. Nah, anak-anak yang memiliki kemampuan ini biasanya menjadi pemimpin dalam bermain, dalam kelompok bermainnya, ataupun dalam kelompok belajarnya. Jika Anda melihat anak yang seperti ini, berarti dia masuk dalam kategori kecerdasan intrapersonal. Oke. So, lanjut. Yang keempat, ada kecerdasan interpersonal. Interpersonal ini kebalikan dari intrapersonal. Kecerdasan interpersonal ini menyangkut tentang orang lain. Artinya kecerdasan intrapersonal ini adalah kecerdasan yang dimana seseorang mempunyai kecerdasan dalam memahami kondisi dan perasaan dari orang lain
sehingga dia tahu dia bisa bersifat empati terhadap orang lain, bersifat peduli terhadap orang lain. Jika anak memiliki sifat tersebut, berarti anak itu memiliki kecerdasan interpersonal. Oke, yang kelima ada kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal ini adalah kecerdasan yang berhubungan dengan kecerdasan dalam bidang musik. Tahu kan apa itu musik? Oke, kecerdasan musikal ini berkaitan dengan kemampuan atau kecerdasan dalam musik. Entah itu dia bisa bermain alat musik seperti drum, gitar, piano, suling, dan lain sebagainya, ataupun dia dapat menyanyikan lagu atau mengingat lagu-lagu yang ia dengar. Bisa juga dia berjoget setelah mendengarkan musik atau lagu. Nah, itu bisa jadi termasuk dalam kategori kecerdasan musikal. Oke. Yang keenam ada kecerdasan spasial. Tahu nggak teman-teman apa itu kecerdasan spasial? Baik, yang belum tahu saya kasih tahu ya. Kecerdasan spasial itu artinya kecerdasan anak dalam bidang menggambar. Artinya anak ini dia bisa memiliki kemampuan atau cerdas dalam bidang menggambar, seperti membuat atau membangun sesuatu dari balok. Balok kan dibangun sesuatu sesuai imajinasinya. Nah, dia suka berimajinasi, jadi dia bisa menuangkan pikirannya melalui tangannya untuk menggambar. Biasanya dimulai anak-anak itu kalau dia menyukai menggambar atau dia itu kadang suka mencoret-coret kertas, ya itu tandanya sudah mulai kelihatan bahwa dia memiliki kecerdasan spasial. Oke. Dan yang ketujuh ada kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik ini adalah kecerdasan yang berhubungan dengan gerakan aktif. Maksudnya, kecerdasan kinestetik ini adalah kecerdasan dalam bidang olahraga. Seorang anak akan memiliki kecerdasan berolahraga seperti senam, lari, berenang, ataupun olahraga-olahraga yang lainnya. Itu masuk dalam golongan kecerdasan kinestetik. Oke. Kemudian yang terakhir ada kecerdasan naturalis. Tahu kan apa itu naturalis? Jadi kecerdasan naturalis itu adalah kecerdasan yang memiliki kecerdasan di mana dia menyukai alam. Artinya ini berhubungan dengan alam. Dia menyukai alam, binatang, hewan, tumbuhan, entah itu bunga, pohon, dan hewan-hewan ataupun alam sekitarnya. Itu merupakan suatu bentuk bahwa dia memiliki kecerdasan naturalis. Baik, itu tadi beberapa jenis-jenis kecerdasan. Semoga teman-teman bisa mengerti, dan jika ada yang bertanya boleh komentar di kolom komentar di bawah ya. Baik, semoga bermanfaat dari jenis-jenis belajar. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, setelah kita mempelajari dan mengetahui jenis-jenis kecerdasan, maka kita beralih untuk
memahami apa itu jenis-jenis belajar. Jenis-jenis belajar ini dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, ada jenis belajar abstrak. Pasti kalian masih belum terlalu paham dengan abstrak. Jika ada yang belum tahu, abstrak itu artinya adalah sesuatu yang tidak nyata, tidak tampak oleh mata, dan masih dalam jiwa atau dalam pikiran manusia. Jadi, jenis belajar abstrak ini artinya adalah jenis belajar yang menggunakan cara-cara berpikir yang abstrak. Tujuannya untuk memahami dan untuk memecahkan masalah secara tidak nyata. Yang kedua, ada jenis belajar sosial. Jenis belajar sosial adalah jenis belajar yang berhubungan dengan sosial. Sosial itu adalah hubungan antara manusia yang satu dan manusia yang lain, juga hubungan manusia dan lingkungannya, hubungan manusia dan manusia yang lain. Jadi, jenis belajar sosial adalah jenis belajar yang belajar untuk memahami nilai-nilai sosial, penerapan nilai-nilai sosial, dan sebagainya. Dan ketiga, ada jenis-jenis belajar keterampilan. Jenis belajar keterampilan adalah jenis belajar yang menggunakan suatu gerakan motorik untuk mendapatkan keterampilan tertentu. Jadi misalnya contoh, ada anak yang ingin menjadi seorang pelukis. Tentunya dia akan menunjukkan bahwa dia belajar menggerakkan gerakan motor itu, artinya gerakan alat gerak. Alat gerak itu seperti tangan, kaki. Itu contoh dari alat gerak. Jadi dia menggerakkan tangannya untuk belajar melukis, dan dia belajar konsisten, maka pada akhirnya ia akan menjadi seorang pelukis yang terkenal. Kemudian yang keempat adalah jenis belajar pemahaman masalah. Yang keempat, ada jenis belajar pemahaman masalah. Jenis belajar pemahaman masalah ini yaitu jenis belajar yang bertujuan untuk memiliki kemampuan dalam menyelesaikan dan memecahkan sebuah masalah. Jadi tujuannya agar bisa menyelesaikan masalah ya. Oke, yang kelima, ada jenis belajar rasional. Jenis belajar rasional ini, sebelumnya saya ingin bertanya, apa itu rasional? Ayo, siapa yang tahu? Baik, bagi yang belum tahu, rasional itu adalah berpikir secara masuk akal atau sesuai akal manusia. Jadi, jenis belajar rasional itu adalah jenis belajar yang bertujuan agar kita bisa belajar atau memahami sesuatu secara jelas, nyata, dan sesuai dengan akal sehat manusia. Oke, dan yang keenam adalah jenis belajar pengetahuan. Oke, jenis belajar pengetahuan ini adalah jenis belajar seperti
jenis belajar mencari pemahaman, untuk belajar, mencari ilmu pengetahuan, untuk mencari informasi dan bahan belajar lainnya. Dan pada jenis belajar ini biasanya disebut sebagai program belajar terencana. Jadi program belajar terencana itu contohnya seperti TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dan lain sebagainya. Jadi mereka itu sudah terprogram, sudah terencana kapan mulai belajar, bahan apa saja yang dibelajarkan, apa-apa saja, kemudian siapa gurunya, dan kapan jadwal belajarnya. Nah, itu merupakan bagian dari jenis belajar pengetahuan. Oke, teman-teman. Dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah jenis belajar apresiasi. Wah, kayaknya dengar kata apresiasi familiar ya. Oke, jenis belajar apresiasi ini adalah jenis belajar yang merupakan jenis untuk belajar menghargai suatu objek atau menilai dan menghargai suatu objek. Tujuannya adalah untuk melatih kecakapan rana rasa seperti rasa keindahan. Jadi contohnya ketika ada pameran, maka seperti ada perlombaan, di situ kan pasti ada namanya apresiasi karya. Jadi apresiasinya itu bisa dalam bentuk uang, dalam bentuk selamat, dan apresiasi dalam bentuk lain-lainnya. Oke, baik, dari video kali ini, jika ada yang kurang jelas, teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar ya. Ingat, komentarnya harus positif dan bersifat membangun ya teman-teman. Dan ingat, stay at home, dan karena ini masih COVID-19, jadi kalian jangan dulu kemana-mana ya. Jangan sampai terkena virus corona ya. Harus di rumah aja dulu. Oke, so see you next time. Tunggu video aku selanjutnya ya guys. Oke, sekian dari saya. Pertemuan kali ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.